agar kondisi negara yang semakin jauh dari kata demokrasi dan makin merajalelanya oligarki terhadap kebijakan negara, Minggu 10 April, Bayu Satria bersama perwakilan beberapa universitas yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia menggelar konferensi pers di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Cara untuk melawan oligarki adalah membuat politik alternatif. Jadi hari ini kita berdiri di sini sebagai Kalau tuntutan itu pertama ada IKN dari mahasiswa, terus kemudian ada yang soal kasus Jokowi mau 3 periode itu kan, terus kemudian ada 4 gitu kan, terus satu lagi itu ada soal yang bahan bakar naik, kemudian minyak naik, kayak gitu sih kurang lebihnya, ekonomi ya. Ekonomi. Kembali lagi, jangan sampai ada kan dapat diskon banyak, ya. Karena ini diskon itu banyak, ada beberapa banyak makan diskon. Tidak jangan berangkat, tidak boleh, dilarang bawa senjata tajam, bawa selanjutnya akan kita bawa pemeriksaan. Siap, saudara. Kas air mata. Siap, saudara. Jadi sesuai SOP, sesuai perintah Kapolda ya? Siap. Tameng aja. Langsungkan dengan persuasi humanis, jangan berarti layan dengan baik. Siap. Di tengah persiapan seruan aksi nasional di depan gedung DPR, kami bertemu pegiat media sosial sekaligus dosen Universitas Indonesia, Ade Armando, yang hadir dalam seruan aksi tersebut. Tujuan Ade datang yaitu untuk memantau dan mendukung mahasiswa menyerukan aspirasinya kepada wakil rakyat, meski ia menyayangkan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa telah terpecah menjadi beberapa aliansi. Saya tidak ikut demo, tapi saya mantau dan saya ingin menyatakan saya mendukung. Tapi yang saya dengar sih katanya BEM-nya pecah ya, BEM SI-nya. Betul nggak? Nusantara. Enggak, BEM SI-nya sendiri pecah. Ada 2, BEM SI Rakyat Bangkit sama BEM Kerakyatan. Yang turun ini kan cuma Rakyat Bangkit ya? Nah itu sedih juga ya kita ya. Kok bisa-bisanya aliansi BEM itu sampai ada pecah seperti ini. Seruan aksi nasional dikumandangkan oleh aliansi BEM SI di depan gedung DPR MPR RI. Mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan partai. Menjemput aspirasi rakyat yang telah dilakukan di berbagai daerah. Tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, tegas menolak penundaan pemilu dan masa jabatan 3 periode, serta mendesak dan menuntut wakil rakyat menyampaikan kajian 18 tuntutan mahasiswa kepada Presiden yang hingga saat ini belum terjawab. Kembali kepada jalan yang lurus, jalan yang betul. Bagaimana hari ini mendengarkan aspirasi rakyat kawan-kawan. Dan hari ini kita menunggu pimpinan DPR RI untuk hadir di sini kawan-kawan, menjumpai kita, menyampaikan kajian dan aspirasi kita kawan-kawan. Yang aku mata hati, yang aku mata hati, yang aku mata hati. Bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Bangsa yang gandrung akan keadilan. 8 tuntutan aksi mahasiswa akan kami sampaikan kepada pemerintah dalam waktu yang secepat-cepatnya. Oleh karena itu, kawan-kawan mahasiswa sekalian, setelah ini saya pikir aspirasi sudah disampaikan. Aspirasi mahasiswa telah didengar dan akan ditindaklanjuti oleh wakil rakyat untuk disampaikan secara tegas kepada pemerintah.
Aliansi BMSI pun sepakat akan membubarkan aksinya di hari itu dan perlahan meninggalkan gedung DPR MPR RI dengan tertib. Namun, kami melihat di sudut lain dari ketertiban aksi mahasiswa. Beraksilah massa cair yang tak dikenal, melakukan provokasi hingga kericuhan pun terjadi. Usai Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko bersama pimpinan DPR lain yaitu Rahmat Gobel dan Ludwig Frederick Paulus turun meninggalkan mimbar orasi. Kericuhan pecah menjelang sore hari di seruan aksi nasional tersebut. Massa cair mulai saling dorong dan lempar botol plastik ke arah pihak kepolisian. Sementara di sudut lain terlihat ada massa yang berkerumun membuat lingkaran dan menyerukan provokasi sambil mengeroyok salah satu peserta demo yaitu Ade Armando. Masih belum diketahui pasti apa penyebab pengeroyokan terhadap Ade Armando. Namun hal ini membuat kericuhan semakin menjadi di depan gedung DPR RI, membuat pihak kepolisian meluncurkan water cannon dan gas air mata ke tengah kerumunan massa yang ricuh. Kericuhan terus berlangsung hingga pukul 18.15 sore sampai akhirnya massa membubarkan diri dari depan gedung DPR ke berbagai arah. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Fadil Imran menduga kuat provokator dari kerusuhan adalah massa cair yang tak dikenal dan bukan bagian dari aliansi BMSI. Fadil pun mengapresiasi BMSI karena telah menyuarakan aksinya secara tertib dan damai. Meski disayangkan ada penyusup di tengah aksi mereka. Ini bukan anggota mahasiswa. Ada 6 anggota kami yang terluka. Pada saat terjadi perlawanan oleh kelompok massa non-mahasiswa tersebut, saya bersama Pangdam Jaya dan pasukan dari Polda dan Polda Metro Jaya turun langsung untuk memulihkan situasi. Kami menghimbau masyarakat dan adik-adik mahasiswa untuk segera kembali ke rumah, tidak memblokir jalan tol. Dan alhamdulillah tadi pukul 17.00 situasi di depan DPR terkendali. Lalu lintas bisa berjalan dengan lancar. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota